Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Pratama, NPM 201001211104, kelas IH1C Ilmu Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan UTS Ilmu Negara. Nomor 1 yaitu sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Bahasa Belanda yaitu Staatswetenschap, bahasa Jerman yaitu Staatswetenschap, bahasa Inggris yaitu Staatssciences, bahasa Prancis yaitu Sciences d'Etat. Soal nomor 2 yaitu jelaskan pengertian ilmu negara menurut para ahli. Aristoteles telah berpendapat bahwa negara merupakan gabungan keluarga sampai membentuk kelompok besar. Kebahagiaan negara akan tercapai apabila kebahagiaan masing-masing individu telah tercipta. Selanjutnya, Augustinus telah berpendapat dengan negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Telah juga membagi dua yaitu Civitas Dei yang artinya negara Tuhan dan Civitas Terrena yang artinya negara iblis. Selanjutnya, Machiavelli telah berpendapat bahwa negara sebagai negara kekuasaan dan memandang negara dari sudut kenyataan. Dan untuk mencapai tujuan negara harus mempunyai semua alat-alat kekuasaan. Selanjutnya, Thomas Hobbes telah berpendapat bahwa suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjamin anggota masyarakat. Dan selanjutnya John Locke. John Locke berpendapat yaitu sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Selanjutnya Rousseau telah berpendapat bahwa yang memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia. Selanjutnya Harold Jelaski telah juga berpendapat bahwa masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada kelompok atau individu. Selanjutnya Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya Robert Max Luther telah berpendapat bahwa suatu penarikan yang bertindak melalui hukum yang direvalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan sebuah kekuasaan untuk memaksa dalam kehidupan yang dibatasi secara letak teritorial. Selanjutnya yaitu Legeman telah berpendapat bahwa suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur serta menyegerakan tata masyarakat. Selanjutnya Cronenberg berpendapat suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan akan bangsa itu sendiri. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan mengapa harus ada negara. Yaitu karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang yang kemudian akan membentuk menjadi suatu dalam negara tersebut meskipun berbeda-beda. Soal nomor 4, mengapa Gelling disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena pada tahun 1882 Gelling sudah menerbitkan buku dengan judul Allgemeine Staatslehre, yaitu ilmu negara umum. Dan istilah ilmu negara dikenal dengan berbagai istilah: Belanda Staatslehre, Jerman Staatsrecht, Prancis Theorie d'Etat, Inggris Theory of State. Dalam menyusun bukunya, Gelling menggunakan metode Van System tersering atau sering disebut dengan sistematika ilmu negara, memandang objek kajian berupa negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan pembagian ilmu negara menurut Gelling.
adalah membagi dua, yaitu yang pertama ilmu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaft. Nomor 2 ilmu pengetahuan hukum, yaitu Rechtswissenschaft, yakni HTN, Han, dan pidana. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan hubungan antar ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritas, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Ilmu politik, ilmu yang bersifat praktis, mengandung kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Yang kedua, ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu sangat berkaitan erat serta sama lainnya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan objeknya, yaitu negara dapat dibagi bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan kontrak dari teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur konstitutif pokok, unsur yang paling penting karena berperan sebagai syarat wajib yang harus dimiliki calon negara. Selanjutnya unsur deklaratif, unsur tambahan yang boleh-boleh saja tidak dimiliki oleh satu negara. Berkaitan dengan unsur negara, pada tahun 1933 terdapat suatu konvensi yang disebut Konvensi Montevideo. Unsur-unsur berdirinya satu negara adalah sebagai berikut. 1. Penghuni, penduduk, wilayah, kekuasaan tertinggi, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, pengakuan dari negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.